lagi dengan Ibu Yulita dalam pelajaran Bahasa Indonesia, materi informasi penting dalam teks non-fiksi, cara membaca kamus, dan cara mencari arti informasi penting dalam teks non-fiksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, salam PPK. Sekarang kita mulai belajar ya. Sebelum kita ke materi, ada baiknya anak-anak perlu mengetahui apa itu informasi. Informasi secara umum adalah sekumpulan data atau fakta yang telah atau sudah diproses serta dikelola sedemikian rupa sehingga hal tersebut menjadi sesuatu yang mudah dimengerti serta dapat bermanfaat bagi penerimanya. Informasi bisa didapatkan pada media cetak maupun media elektronik. Media cetak misalnya koran, majalah, buku, dan tabloid. Sedangkan media elektronik itu bisa dari internet, Google dan YouTube, televisi, dan radio. Ciri-ciri teks non-fiksi, menggunakan bahasa yang formal, sifat kata yang digunakan denotatif atau menggunakan kata baku sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Dibuat berdasarkan kejadian yang faktual atau fakta, atau kejadian yang sebenarnya. Tulisan berbentuk tulisan ilmiah populer. Temuan yang dituliskan adalah temuan baru atau pengembangan dari temuan yang sudah ada. Perhatikan contoh teks non-fiksi berikut ini. Kita baca sama-sama ya. Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, adalah candi peninggalan Buddha terbesar di dunia. Candi tersebut merupakan salah satu destinasi favorit bagi wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara. Salah satu wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Candi Borobudur berasal dari Bangkok, Thailand. Setelah membaca teks non-fiksi tadi, maka pastinya ada catatan-catatan kecil yang kalian catat, yaitu kata-kata yang sulit atau kata-kata yang tidak kalian pahami. Nah, dari bacaan tadi, tercatatlah kata-kata yang sulit, yaitu kata-kata penting dalam paragraf, candi, destinasi, favorit, wisatawan lokal, wisatawan mancanegara. Nah, dari kata-kata sulit ini, kalian mencarinya di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Dari kata yang sudah kalian catat. Cara mencari arti kata dalam kamus. Yang pertama, kenali atau cermati dengan saksama ejaan penulisan kata yang akan dicari artinya, lalu pastikan bahwa penulisan katanya sudah benar. Yang kedua, didaftar atau diidentifikasi huruf-huruf pertama kata yang akan dicari artinya. Yang ketiga, siapkan kamus yang akan digunakan. Sebaiknya, gunakan kamus yang ada label
alfabetisnya atau label huruf untuk menandai setiap makna yang ada di dalam kamus. Sehingga kalian mudah untuk mencari kata yang ingin kalian cari artinya. Pada teks non-fiksi tadi, kita sudah mencatat kata-kata yang sulit. Salah satu di antaranya adalah candi. Nah, di sini adalah gambar isi kamus. Caranya tadi sudah dijelaskan bahwa kalian lihat huruf pertama kata yang akan dicari. Huruf pertama candi adalah C. Cari yang alfabetis C atau huruf kapital bermula dari C. Nah, kemudian candi. Can, carilah kata yang mendekati. C-A-N. Buka di dalam kamus, candi. Nah, kemudian bisa dicari di daftar namanya candi. Nah, di sini sudah ketemu. Candi adalah bangunan kuno dibuat dari batu atau bekas kuil, tempat pemujaan, tempat penyimpanan abu jenazah, dan sebagainya. Nah, jadi begitu ya cara mencari kata yang sulit atau mencari arti kata-kata yang sulit di dalam kamus. Untuk kata-kata yang berikutnya, kalian bisa cari sendiri nanti di dalam kamus ya. Yang belum punya kamus, bisa dicari di toko buku. Semakin banyak kosakata atau arti dari kosakata di dalam kamus, maka harganya pasti semakin mahal. Tetapi apabila maknanya semakin sedikit, atau kata-kata di dalam kamus itu semakin sedikit artinya, maka harganya masih bisa terjangkau. Cara menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. 1. Jangan mengurangi atau menambahkan atau mengurangi informasi di luar isi teks yang dibaca. 2. Jika ada kata sulit, carilah artinya terlebih dahulu. Lalu jelaskan arti kata tersebut menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 3. Catatlah dan jelaskan bukti atau fakta yang mendukung isi teks. 4. Jangan menggabungkan informasi yang didapat dengan tanggapan atau komentarmu tentang teks tersebut. Yang kelima, gunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami.